Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda Pancasila sedang membantu rekannya yang mogok kerja di area konflik dan memarahi rekannya yang tidak lain adiknya. Cerita pun berlanjut dengan Yanto sedang dalam perjalanan untuk mendaftarkan diri menjadi pasukan khusus karena berjanji dengan adiknya yang tewas di medan perang. Di sini, Yanto dilatih untuk menjadi prajurit yang kuat. Yanto pun mendapatkan pelatihan VIP di atas rata-rata manusia rebahan. Yanto selalu unggul dengan rekan yang lain. Namun di tes pernapasan Yanto berhasil melampaui batas sampai dia hampir terbunuh. Karena kejadian itu, Yanto dipanggil ke kantor BK untuk diberhentikan. Namun Yanto tetap kekeh untuk menjadi bagian dari pasukan khusus AS. Yanto pun berhasil diterima, dan cerita berlanjut dengan diberikannya tes terakhir. Mereka harus menghancurkan sebuah pesawat yang ada di dalam hutan, dan gagal jika mereka tertangkap oleh senior. Mereka bergegas turun dari helikopter, tapi tidak turun gaji. Mereka pun sampai di dalam hutan, dan Yanto menanyakan kepada navigasi arah yang akan ditempuh. Di sini, Yanto dan geng menentukan arah yang akan ditempuh. Karena jauhnya perjalanan membuat mereka kelelahan dan beristirahat. Namun di sela-sela istirahat, boom! Mereka melanjutkan perjalanan dan sampai ke tempat misi. Namun rekan Yanto berkata bahwa titik koordinatnya dengan misi jauh melenceng. Tanpa rasa curiga, Yanto dan tim pun bergegas menuju pesawat tersebut. Yanto yang memiliki insting yang kuat, dia ingin menyusuri area sekitar. Karena titik koordinatnya berbeda, Yanto pun menemukan pesawat yang dimaksud oleh inspektur. Ketika ingin kembali ke tim, tiba-tiba pesawat itu berubah menjadi mesin penghancur dan memiliki fitur pemindai. Alhasil, banyak rekan Yanto yang berguguran, dan Yanto ingin menghubungi pusat batuan melalui radio aktif, tapi radio itu dibawa oleh rekan tim yang telah tewas. Yanto memutuskan untuk kembali dan melihat rekan tim yang masih hidup. Tiba-tiba, pesawat itu pun menjadi mesin penghancur. Yanto pun pergi untuk mengabarkan situasi bahwa pesawat berubah menjadi mesin penghancur dan menyuruh untuk pergi dari sini. Ketika semua sudah berada di bawah jurang, nomor 7 yang terluka parah turun pelan dengan bantuan rekan lainnya. Tiba-tiba mesin itu pun melakukan pemindaian dan kaki salah satu rekan terdeteksi. Alhasil, ledakan pun terjadi. Namun karena mereka merupakan pasukan khusus masih bisa selamat dan memutuskan untuk menyeberangi sungai karena itu jalan terdekat untuk menuju posko bantuan. Ketika Yanto berhasil menyeberangi sungai dan mengikat tali, mereka langsung bergegas menyeberangi sungai menggunakan tali. Tapi rekan yang terluka tersangkut sambungan tali. Ketika Yanto sedang membantu, tiba-tiba mereka terjatuh di sungai dan menuju ke air terjun. Sungguh mereka diuji dengan misi yang sangat berat. Di sini, Yanto dan tim berhasil selamat dan memutuskan untuk pergi ke posko. Dan setelah sampai, posko itu pun telah rata dengan tanah ulah mesin penghancur tersebut. Dengan modal magang waktu SMK, mereka memperbaiki tank dan berhasil menghidupkan. Belum sempat istirahat, kompas berputar menandakan bahwa mesin tersebut berada dekat. Namun di dalam tank tidak ada amunisi, dan rekan tim yang lain mengambil amunisi, namun mereka berhasil menjauh, dan mesin itu mengeluarkan pelontar yang membuat mereka merubah jalur, dan sampai ke lembah hutan. Alih-alih aman, pertarungan part 2 dimulai dan Yanto dan tim berhasil melumpuhkan mesin tersebut, dengan menembak tebing dan runtuhan menimpa mesin tersebut. Entah bagaimana, tank menablak dan hancur. Yanto dengan kekuatan ilmu kebalnya berhasil selamat dan melihat mesin itu masih bergerak. Yanto pun bergegas menuju rekan yang masih hidup dan menyeretnya menjauh dari tempat tersebut. Di saat Yanto ingin menyerah, dia mempunyai ide setelah melihat penambangan batu yang dilihat. Dan Yanto berpesan kepada temannya untuk menunggu di hutan. Yanto pun sampai ke tembang batu dan menemukan bahan peledak, pistol air, dan remote kontrol mesin penghancur batu, dan alat berat. Untuk memancing mesin penghancur, Yanto pun menembak pistol airnya. Benar saja, robot itu langsung menuju ke Yanto, dan tepat di bawah ranjau yang Yanto pasang. Yanto pun muncul dengan alat berat, dan mendorong robot tersebut tepat di bawah mesin penggiling batu. Tujuan Yanto memasukkan batu melalui ventilasi di atas robot tersebut, dan Yanto berhasil membuat overhead robot tersebut, dan boom! Keluar biji-bijian dari robot tersebut dan ledakan pun terjadi.
Film tamat dengan memperlihatkan Yanto sedang mengendong Tim yang terluka.